Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan masuk pada topik lainnya sebagai lanjutan dari pokok bahasan kita yang minggu kemarin dan minggu sebelumnya. Pada minggu sebelumnya kemarin kita membahas masalah apa ya? Ya, masalah tanah dan batuan. Masalah tanah dan batuan, sehingga dalam tanah dan batuan itu di dalamnya kan punya tekstur, punya komposisi. Sehingga pada kesempatan ini saya coba akan jelaskan sebagai lanjutan dari materinya adalah bagaimana itu komposisi sebuah tanah. Dalam komposisi sebuah tanah itu ada dalam subpokok bahasannya kita adalah fase tanah dan hubungan antar fase. Apa itu fase tanah? Berarti dan hubungan antar fase. Jadi antara fase tanah dalam diagram fase tanah ada hubungan antar fasenya dalam diagram fase tanah. Nah, di dalam diagram fase tanah ada namanya tujuan dan ada namanya definisi. Sehingga ketika dalam komposisi diagram struktur lapisan tanah dalam diagram fase tanah itu, kita untuk lebih memahaminya bagaimana susunan diagram fase tanah itu sendiri. Apakah di dalam diagram fase ada tanah, kemudian ada air, kemudian ada udara. Dalam istilah-istilahnya ada soil, kemudian ada water, ada air atau udara. Oke. Ini adalah tujuan untuk menghitung massa atau berat dan volume dari tiga fase tanah yang berbeda. Tiga fase tanah yang dimaksud ini, tiga ini adalah susunan diagram fase. Fase 1, fase 2, fase 3. Di mana ketiga fase ini, dalam ketiga fase ini ada soil, ada water, ada air, ada tanah, ada air, dan ada udara. Kemudian ini adalah volume, ini adalah massa. Nah itu yang harus memang mahasiswa sekalian supaya tidak banyak menghafal. Di sini kenapa saya akan banyak menampilkan gambar sehingga bagaimana sebuah diagram susunan dalam fase tanah itu seyogianya kita itu mampu merekam dengan bagus. Nah, supaya ada susunannya, susunan fasenya ada tiga, ada tanah, ada air, dan ada udara. Dalam tanah itu ada di dalamnya itu ada kandungan airnya, kemudian ada void. Void itu adalah pori yang juga di situ bisa ada udara yang sehingga mengakibatkan. Oke, saya lanjut. Di dalam ketiga fase yang berbeda-beda ini, dalam notasinya itu ada massa atau berat, ada volume, ada soil grain, butiran tanah. Soil grain itu adalah butiran tanah. Grain, butiran, soil adalah tanah. Nah, kemudian ada water, ada air, udara, kemudian ada void. Void itu adalah rongga-rongga antar partikel, itu dikatakan void. Kemudian ada namanya total. Total itu A, B, dan C. Oke, saya lanjut. Ada tujuan, ada definisi. Ada beberapa definisi dalam diagram fase tanah. Ada yang dikatakan kadar air, W, di mana dijelaskan bahwa persentase air yang terdapat dalam butiran tanah dikatakan kadar air. Dengan persamaan W sama dengan MW, MW ini adalah massanya. Massa pada kandungan air, water, dibandingkan terhadap massa yang ada di dalam tanah.
karena dalam presentasinya adalah antara 0 sampai 100%, sehingga dia dikali dengan 100%. Jelas? M itu adalah massa atau berat, kemudian V itu adalah volume, kemudian S itu adalah soil atau soil grain, butiran tanah, ada water, ada air, ada void, dan secara total struktur ketiga fase tadi. Oke, saya lanjut. Definisi berikut, ada namanya volume pori yang terdapat pada tanah. Volume pori yang ada di dalam ini, yang terdapat pada kandungan tanah, soilnya. Dengan persamaan adalah berarti volume pori yang terdapat pada tanah. Volume pori yang terdapat pada tanah. VV adalah volume yang ada A, B dibanding dengan adalah volume C. Volume A tadi, A dan B adalah VV, C adalah VS. Sehingga itulah perbandingan yang untuk mendapatkan volume pori yang terdapat pada tanah. Jelas? Bagaimana mahasiswa sekalian? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya ya. Kita pelan-pelan saja. Artinya kita coba mendiskusikan materi itu dua arah. Jika misalnya setelah saya menjelaskan ada yang kurang dipahami, silahkan langsung ditanya. Saya kira itu no problem. Oke, next. Definisi lainnya, porositas. Porositas itu dengan notasi N. Apa itu N? N merupakan volume ukuran pori yang dinyatakan dalam persen. Ukuran volume pori dinyatakan dalam satuan persen. Secara teori jelas bahwa dia antara 0 hingga 100%. Sehingga untuk mendapatkan nilai porositasnya adalah sama halnya dengan yang sebelumnya, bahwa dia adalah VV A, B berbanding dengan A, B, C. Berarti udara dan air terhadap udara, air, dan soil. Karena dia dinyatakan dalam persen, sehingga nilai porositasnya itu adalah persen dikali dengan 100. Jelas? Oke, saya lanjut ya. Saya pelan-pelan saja. Definisi lain dalam diagram fase tanah ada namanya S. S itu adalah persentase volume pori yang terisi oleh air, atau diistilahkan sebagai derajat kejenuhan. Oke, bagaimana untuk mendapatkan derajat kejenuhan dalam persentasenya? Pada volume pori yang terisi di dalam antar pori, antar ikatan-ikatan partikelnya yang terisi oleh air, oleh water. Saturated dry. Ada yang mengerti istilah saturated? Sudah saya jelaskan sebelumnya. Saturated itu kondisi apa? Kondisi jenuh. Dry adalah kondisi kering. Kondisi kering dan kondisi jenuh ini di antara 0 hingga 100%. Sehingga untuk mendapatkan derajat kejenuhan ini adalah persentase, maka VW ini diingat ya, VW water terhadap VV udara dan air dikali dengan 100%. Oke, ini adalah volume, ini adalah massa. Itulah yang harus senantiasa di benak kita, yang kita bisa tanamkan, bahwa bagaimana sih diagram, susunan diagram fase tanah. Diagram fase tanah
ada 3 dalam tujuannya. Terdiri dari apa? Terdiri dari soil atau tanah, kemudian ada air dan ada udara. Itu jelas supaya kita tidak bingung ketika kita diagram fase tanah itu terdiri dari apa, Pak? Ya, kalau kita memahami masalahnya, maka kita harus melihat soil, water, dan air. Jadi berarti ada tanah, ada air, ada udara. Ya kan? Saya kira jelas sampai derajat kejenuhan. Kondisi apa? Kondisi ada kondisi dry dan ada kondisi saturated. Kondisi ada berarti kondisi kering, ada kondisi jenuh. Massa atau berat, ada volume, ada es, soil, tanah. Tanah itu seperti kan butiran tanah soil, soil grain. Oke, saya coba masuk pada bagaimana mencontohkan yang sederhana tentang definisi-definisi ini tadi pada diagram fase tanah. Ini contohnya. Ilustrasi berikut memberikan nilai. Ketika misalnya kita mengilustrasikan contohnya dalam diagram fase tanah ini ada E, ada N, ada S. Ya, misalnya ini sekian, 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 sekian 0,5, 0,5. E itu adalah apa? Misalnya kita contohkan sederhana, E itu adalah volume pori yang terdapat pada tanah. Volume pori yang terdapat pada tanah atau angka pori. Sederhananya E itu adalah angka pori. Apa itu angka pori? Apa ya angka pori? Oh iya ya, saya mengerti. Angka pori itu adalah volume pori, angka pori, volume pori yang terdapat pada tanah. Apa itu N? N itu porositas. Apa itu porositas? Porositas itu dinotasikan dengan N. Ya. Apa itu porositas? Berarti merupakan ukuran volume yang ada di dalam pori dinyatakan dalam persen. Benar. Kedua, ada S, misalnya 50%. 50% itu S derajat kejenuhan dikatakan. Berarti dia kan ada dalam satuan persen volume pori yang terisi oleh water, yang terisi oleh air. Nah, makanya ini saya contohkan secara sederhana ketika kita mengilustrasikan dengan angka. Misalnya angka porinya 1, kemudian itu nilai porositasnya dan nilai derajat kejenuhan. Oke, saya lanjut ya. Definisi yang lanjutan. Definisi lainnya adalah massa jenis. Apa itu massa jenis dari diagram fase ini? Dalam diagram fase ini massa jenis itu adalah dia satuannya ini ya, gram per liter, ton per meter kubik, kilogram per meter kubik. Perbandingan antara massa dan volume. Yang ada dalam apa? Yang ada dalam tanah. Massa jenis. Perbandingan antara massa dan volume yang ada pada tanah. Sehingga persamaan adalah massa total dibanding dengan volume total. Oke, jelas. Definisi lain kita bisa melihatnya bahwa parameter berdasarkan berat atau pengertian yang sama dengan massa sehingga menjadi berat volume gamma, berat volume kering gamma D, dan berat volume air itu dikatakan gamma E. Ya, Newton per meter kubik, kilogram per meter kubik, ada per persegi. Berat jenis butiran tanah itu, berat jenis butiran tanah bervariasi antara 2,6 dan 2,8.
Ya, sesuai dalam metode state of mass Lagrange. Apa itu maksudnya? Maksudnya di sini digunakan itu dalam satuan berat. Kita menggunakan satuan berat. Here, sesuai dalam satuan berat, kilonewton. Instead of mass, ya, bukan massa. Dalam satuan kilogram. Karena gamma D ini berat volume kering itu adalah berat volume pada saat tanah berada pada kondisi apa? Kondisi dry atau kondisi kering. Sementara berat volume jenuh atau gamma sat itu adalah perbandingan berat terhadap volume tanah pada saat pori tanah terisi dengan air. Itu pada diagram. Nah, sementara berat volume submerged itu yang terendam adalah perbandingan berat terhadap volume efektif tanah pada kondisi terendam. Sama. Ya? Jelas? Kemudian ada berat volume. Berat volumenya adalah perbandingan antara berat dan volume tanah. Perbandingan antara berat dan volume tanah. Sehingga dia dibuat satu persamaan antara W, T dibanding dengan VT. Itu adalah berat volume. Ya, kita lanjut ya. Berat volume jenuh atau gamma sat. Ada berat volume submerged, berat volume terendam. Adalah perbandingan berat terhadap volume efektif pada tanah dalam kondisi terendam. Sedangkan berat volume jenuh itu adalah perbandingan berat terhadap volume tanah pada saat pori tanah itu terisi dengan air. Jadi harus dibedakan. Ya, dibedakan antara berat volume terendam dan berat volume jenuh. Oke, bisa saya lanjut pada definisi berikut. Oke, saya lanjut ya. Berat volume kering didefinisikan bahwa berat volume pada saat tanah berada pada kondisi kering. Berat volume kering, dry, berarti dia kering. Sehingga gamma D dibuat persamaannya bahwa WS ya dibanding dengan VT dengan satuan kilometer per meter kubik atau newton per meter kubik pada susunan diagram fase. Oke, saya lanjut. Di awal sudah saya jelaskan bahwa hubungan bagaimana itu susunan partikel fase tanah sama hubungan antar parameternya. Di mana itu Vs, kita tadi contohkan itu sama dengan 1 dianggap. Fraksi butiran tanah memiliki volume Vs sama dengan 1. Volume parameter lainnya diperoleh dari definisi sebelumnya untuk volume parameter definisi. Sehingga dalam persamaan berat sama dengan kepadatan dikali dengan volume untuk volume dan massa. Oke. Hubungan antara parameter dianggap fraksi butir tanah memiliki volume Fs sama dengan 1, sehingga didefinisikan seperti ini, di mana W dan nilai porositas itu adalah Vv dibagi dengan Vt sama dengan E angka pori dibagi dengan 1 tambah E. Ini jelas pembagiannya ya. E
tadi adalah VV perbandingan antara udara dan air, VT adalah udara, air, dan tanah. Berarti E 1 ditambah udara dan air sama dengan halnya ini. Sama pula dengan untuk mendapatkan kadar air. Iya. Oke, saya lanjut ya. Sehingga dalam hubungan antar parameter itu kita dapat membuat satu persamaan yang telah saya jelaskan sebelumnya untuk susunan diagram fase tanah, di mana itu VT-nya, di mana itu ET, di mana itu MS atau massa. Karena ini adalah massa, ini adalah volume. Adalah gamma, gamma sat, gamma D. D itu perlu diingat, D itu ini adalah kondisi jenuh atau dengan dry dan kondisi saturated. Dianggap fraksi butiran tanah memiliki volume S sama dengan 1. Sehingga dari definisi sebelumnya adalah yang VT banding dengan VT, VT dibanding VT, MS dibanding dengan VT. Definisi di sini hingga menjelaskan adalah GS ditambah dengan SE dibagi dengan 1 volume pada butiran fraksi tanah bahwa 1 tambah dengan E dikali dengan gamma W. Ya, jelas? Sehingga dari nilai gamma W untuk mendapatkan gamma saturated tambah dengan GS tambah dengan E dibagi dengan 1 tambah E dan GS 1 tambah bagi dengan 1 tambah E untuk mendapatkan gamma dry. Nah, bagaimana cara dapatnya untuk gamma D? Karena jelas bahwa gamma D itu adalah atau berat volume kering adalah berat volume pada saat tanah berada pada kondisi kering. Bagaimana dengan gamma sat atau saturated adalah berat volume jenuh. Berat volume jenuh adalah perbandingan berat terhadap volume tanah pada saat pori tanah secara keseluruhan penuh terisi dengan air. Semua pori-pori di dalam dia fase ini dalam tanah itu terisi dengan air. Itulah namanya gamma saturated, berat volume saturated atau berat volume jenuh atau diistilahkan dengan gamma sat. Sementara berat volume submerged yang terakhir itu adalah ini. Dia itu adalah perbandingan berat terhadap volume efektif tanah pada kondisi terendam. Nah, kondisi terendam pada saat kondisi jenuh dan pada saat kondisi kering. Terendam, kemudian kondisi dia jenuh, kondisi dia kering. Artinya panas, ibaratnya kita ilustrasikan ada yang kondisi panas, kemudian ada yang kondisi berawan, ada kondisi hujan. Ketika 3 tingkatan itu kita coba ilustrasikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada satu foto ketika orang itu berpikir. Nah, ini sebenarnya dia berada di depan laptop di satu meja. Kemudian dia berada di suatu medan yang begitu ekstrim. Nah, dia membuat satu definisi, membuat sebuah ilustrasi bahwa kita mengusahakan untuk tidak menghafal rumus. Ya, bagaimana? Apakah Anda tadi menghafal atau menghayal atau dalam kategori memahami? Ya, ini. Kenapa psikologis ini harus kita bagaimana mampu
mengilustrasikan sesuatu dengan konten-konten yang mudah kita serap. Usahakan tidak menghafal rumus, karena kita tadi sudah membahas masalah fase tanah, kemudian hubungan antar parameternya penuh. Nah, ketika kita penuh, maka kita harus coba relax. Oke, relax sekarang. Saya coba menghailkan sebuah gunung yang tinggi, sehingga gunung itu adalah konsep-konsep fase, konsep-konsep parameter, konsep-konsep hubungan. Sehingga inilah yang harus dipahami. Pahami definisinya, pahami tujuannya, dan kembangkan hubungan antar parameter dengan asumsi Vs sama dengan 1. Oke. Anggap Vs itu adalah range 2,6 sampai 2,8. Bila tidak ditentukan besarnya, jangan menyamakan density dan unit weight, berat. Butir tanah bersifat incompressible. Massa dan volumenya sama untuk angka Pauli tertentu. Inilah yang harus difahami dan terekam benar di dalam pikiran kita. Oke. Saya coba memberikan satu saran buat mahasiswa sekalian. Ini sengaja saya coba buat. Jika ingin memahami dengan mudah hubungan antar fase tanah, sebaiknya ingat apa yang diingat dalam hubungan antar fase tanah. Itu tadi yang pertama kita ingat diagram fase tanah, ada massa, ada volume, ada soil, ada water, dan ada udara. Tanah, air, dan udara. Tanah, air, udara. Mana dia? Inilah yang disimpan, inilah yang dikonsep oleh seorang wanita cantik dengan minum segelas kopi yang mengilustrasikan dalam pikirannya bahwa inilah yang dimaksud, bahwa dalam fase tanah sebaiknya diingat tanahnya, diingat waternya, diingat udaranya. Oke. Kemudian setelah saran mungkin biar agak sedikit hangat, saya coba berikan satu dari hal tadi yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan pada pertemuan berikut kita coba buat satu small group discussion, diskusi kecil ya. Kita coba bagaimana sih hasil tingkat kepemahaman kita tentang tujuan dan definisi-definisi serta hubungan antar parameter itu dalam konsepnya. Tiga pernyataan ini coba Anda buat dalam satu konsep yang sederhana dengan memahami tadi. Apakah berat volume kering lebih besar daripada berat volume submerged? Jika pernyataan ini benar, alasannya apa? Pada kondisi jenuh, kadar air kurang dari 100%, kalau pernyataan ini salah, apa yang membuat dia salah? Dan yang ketiga, semakin besar angka pori, maka porositas semakin tinggi. Dari ketiga hal ini, satu pernyataan, tiga pernyataan yang ada ini, coba Anda buatkan satu pemahaman ilustrasi Anda dengan memahami apa yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana itu dalam memahami
diagram fase tanah, definisi dan tujuannya, dan hubungan antara parameternya. Jadi minggu depan ini sebagai materi diskusi kita untuk kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa Anda lakukan pertanyaan secara langsung. Jika tidak, pertanyaan bisa dikirim by email ataupun lewat kontak WhatsApp saya. Oke, mahasiswa sekalian, jika tidak ada pertanyaan, maka materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan mengisi absensinya. Selanjutnya nanti coba dikumpul, nanti saya coba untuk mengecek kembali. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.